kalian tepalat mata, kempunan, ataupun sial, maka kalian akan mendengar alunan musik yang menggemuruh. Saat itulah kalian akan melihat arwah Nurjano yang sedang menari-nari di tengah-tengah keramaian, meskipun orang lain tidak melihatnya. Akan kuceritakan kepada kalian semua kisah ini berasal dari kampung halamanku, tepatnya di kampung Ai Klekak Nangka yang sekarang bernama Dusun Dudat. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diriku. Namaku Dayang Sama. Aku tinggal bersama anak-anakku. Masyarakat di kampung kami hanya berjumlah 100 bubungan saja. Entah bagaimana mereka mempercayaiku sebagai tetua kampung. Oleh karena itu, Nurjano tinggal bersamaku. Dia adalah gadis dari desa seberang. Oh iya, kalian tahu kenapa Putri Nurjano sangat penting aku wartakan? Ia adalah seorang gadis yang memiliki paras sempurna. Kulitnya bening, laksana kaca. Bayangkan, jika ia minum, air yang ia minum akan terlihat ketika lewat di kerongkongannya. Rambut panjangnya, bila dibersihkan, perlu 7 ramuan untuk menjemur. Betapa sempurnanya perempuan ini. Masyarakat di kampung kami, kehidupannya sehari-hari tergantung pada mencari perkarangan untuk dibuat pekasam. Kendati jarak kelekak kami cukup jauh dari laut, tapi tak menyurutkan kami untuk pergi dan pulang ke tempat kerja kami dengan teratur. Begitulah kehidupan sehari-hari kami. Masyarakat di kampungku juga pandai bermain musik dan menari. Mereka memiliki talenta seni yang menginspirasi banyak orang. Terlebihnya Nurjano. Sayangnya, ia harus berakhir penuh misteri. Kalian tahu kenapa akhirnya cerita ini sangat penting aku wartakan, agar kalian tak melakukan hal yang sama sepertinya. Awalnya ini memang kehendakku, karena takut kalau kulit dan kecantikan Nurjano akan rusak jika ikut bekerja. Namun, hal ini membuatnya benar-benar manja. Bayangkan, kerjanya seharian hanyalah bersolek-solek saja. Ia tak pernah menolong sedikit pun. Walaupun Dul Talib, pemuda yang menjadi teman bicaranya,
telah mengingatkan berulang-ulang kali. Nurjanu, dengarkan aku. Memang kecantikanmu membuat masyarakat kampung kami bangga. Karena cerita itu, Kelekak kami menjadi terkenal ke wilayah sekitar. Tapi Nurjanu, sebelumnya aku mohon maaf. Sifat malasmu sudah sangat keterlaluan. Sebaiknya kau rubah sikapmu ini. Karena kemalasan adalah pangkal kehancuran. Kau tak menghargai pencapaianku. Kecantikan ini adalah prestasi Kudul Talib. Nurjanu, kau harus sadar, buka matamu. Prestasi yang kau maksud bukanlah sesuatu yang baik. Dul Talib, kau jangan terlalu mencampuri urusanku ya. Bukankah sifat iri dengki itu tidak baik? Bukankah mengurusi hidup orang lain itu bukanlah suatu prestasi? Akulah si paling cantik, wanita sempurna di Kelekak ini. Begitulah kelakar yang kudengar. Dul Talib sebagai sahabat sangat peduli dengan Nurjanu. Ia menjalankan tugasnya sebagai seorang sahabat, mengingatkan kesalahan temannya, mensupport jika itu adalah prestasi yang positif. Hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda dalam pergaulannya. Para penduduk yang kesehariannya mengandalkan perkarangan, dari hari ke hari kehidupannya makin membaik. Begitupun yang berladang, panen padinya makin melimpah. Ketika aku sampaikan untuk merayakan keberhasilan ini, mereka sepakat untuk membeli alat campak agar kehidupan di Kelekak semakin meriah. Para penduduk juga telah merubah rumah corak mereka. Dari yang hanya beralaskan kayu dan lantai gelegar, kini banyak yang membuatnya lebih dari itu. Aku pun memutuskan untuk membuat rumah yang tinggi dan menjadi yang paling tinggi di Dudat saat itu. Inilah asal mula petaka tersebut. Kehidupan di rumahku yang tinggi telah membuat Nurjanu berubah total. Dari yang hanya seorang gadis cantik, kini berubah menjadi gadis yang sombong dan angkuh. Sebagai primadona Kelekak, ia tak pernah lepas dari kawalan bujang Dul Talib. Setiap mentas campak, ia selalu memilih berpasangan dengan laki-laki yang paling tampan di antara yang ikut campak. Setiap sore, sambil menjuntai kedua kakinya yang bagus itu,
Ia selalu duduk berangin-angin di atas rumah tinggi kami. Bila ada laki-laki yang lewat, walau hanya sekedar melihat, kontan ia akan meludahi laki-laki tersebut. Suatu ketika terjadi peristiwa, ia meludahi seorang laki-laki yang konon katanya dari daerah Belantu. Laki-laki sepertimu mau bersanding denganku? Orang sepertimu tidak cocok bersanding dengan wanita cantik sepertiku. Sudahlah jelek, hitam, dekil, baumu busuk. Ih. Itu, semua keburukan itu sudah ada di tubuhmu. Cuy, air ludah itu lebih cocok denganmu. Begitu Nurjanu meludah, pemuda itu langsung menatap dan memungut air ludah Nurjanu yang jatuh di dekat kakinya. Wanita sombong itu harus diberi pelajaran. Jangan karena ia cantik, ia menjadi sombong seperti ini. Begitulah gerutu pemuda itu. Ia pun pulang ke Belantu, diiringi derai tawa penuh penghinaan dari Nurjanu. Suatu hari, penduduk melihat pemuda itu kembali kai kelekak nangka, menjinjing sebuah keranjang bambu di tangan kirinya, menuju tempat Nurjanu biasa mandi. Nurjanu tak tahu apa yang akan terjadi sebenarnya. Nurjanu tiba di tempat tersebut sambil tertawa cekikikan. Tubuhku rasanya sudah berkeringat. Aku sudah tak sabar ingin mandi. Aku mandi sajalah. Apa ini? Tidak! Tolong! Apa yang terjadi sebenarnya? Tubuhku! Tanganku perih! Kakiku sakit! Tidak! Kecantikanku! Aku tidak ingin jelek seperti orang-orang itu! Sakit! Ya Tuhan! Tolong! Ya Mayat Nurjanu pun terbujur kaku. Dul Talib pun membawa mayat Nurjanu ke rumahku. Dul Talib membawa mayat Nurjanu di dekat rumahku. Kematian Nurjanu disebabkan oleh racun yang ditanam pemuda itu di dekat hulu air Magnum. Semua penduduk
Tak ada yang berani mandi di air itu, karena akan mati seketika. Jika kalian tepalat mata, kempunan, ataupun sial, maka kalian akan mendengar alunan musik yang menggemuruh. Saat itulah kalian akan melihat arwah Nurjano yang sedang menari-nari di tengah-tengah keramaian, meskipun orang lain tidak melihatnya. Lewat mimpi, aku mendapat wasiat untuk mengubur gong itu di dekat makam Nurjano. Beberapa tahun setelah gong itu dikuburkan, tumbuhlah sebuah batang yang sekarang dinamai Nibong Bedegong. Hentikan gong itu! Masak ketupat banyaklah asap. Ketupat kuning tandalah matang. Ayolah sayang, kita bersiap, pemain campak Nurjano lah datang.